Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bambang Fadel, NIM 200301500033, kelas PJKRA angkatan 2020. Saya akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Peran Olahraga dalam Pengembangan Disiplin dan Kerjasama. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada satu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Definisi sikap disiplin bisa dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Sikap untuk mendukung dan mengandung rasa tanggung jawab untuk kelangsungan nilai-nilai tersebut. Usaha untuk dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, atlet dan pelaku olahraga akan berusaha untuk bertindak mengingkari dan berusaha untuk mematuhi. Rasa tanggung jawab dan memenuhi nilai-nilai tersebut akan berkembang menjadi sikap dan dampak panjang terhadap kehidupan sehari-hari. Klarifikasi disiplin. Disiplin diri, disiplin semu. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Self control disiplin adalah disiplin yang tumbuh karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada diri sendiri, sedangkan under convergent disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukum. Dalam aplikasi tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kedua cara tersebut dalam upaya menanamkan disiplin kepada atlet. Konsep dasar kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pollack 1985. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu, antara lain: yang pertama, kerjasamanya harus disadari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi dengan keinginan untuk mengerti dan memahami orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama. Yang keempat, bekerja sama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling mendorong kelompoknya jika diperlukan. Yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Jenis-jenis kerjasama. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama, yaitu kerjasama setara, kerjasama tak setara. Yang kedua, kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama, kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama internal. Kerjasama internal merupakan kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan, misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi seperti pembinaan prestasi, humas, pertandingan dan perwasitan, kesehatan, riset,
dan pengembangan serta para anggotanya. Kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal merupakan kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasamanya yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan kepuasan, tujuan, organisasi, saling ketergantungan, dan interaksi. Tahap-tahap olahraga. Yang pertama, menyendiri, bekerja sendiri. Yang kedua, mengamati dan mengenal lingkungan. Yang ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Yang keempat, terbuka untuk memberi dan menerima. Sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.